The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Banyak sekali pihak yang dirugikan. Ya. BKN sendiri akan melaporkan nggak Pak kalau ada pemasukan? Dia akan melakukan upaya hukum ya apabila sudah ditelaah dan ada kerugian gitu. Sekalian, sebetulnya Sebutin namanya. iya. Sebutin nama udah. Baik, saya Dr. Murtiman ya, jadi saya kuasa hukum daripada teman-teman yang ada di sini, bahwa kami mendatangin kantor RAPI itu di Lapas Jalan Merdeka Utara atau Jalan Veteran. Lah, setelah kami datang, maka kami bersama-sama beberapa pejabat yang ada di situ berkumpul membahas masalah tanggung jawab daripada RAPI ini, bagaimana karena ini merugikan oleh orang banyak. Untuk itu bahwa RAPI menjawab, isi dari jawaban itu bahwa dia akan membicarakan masalah ini dengan istrinya. Maka dari kami, dari tim, saya kasih waktu lah kira-kira 1 minggu agar bisa dibicarakan dengan tim. Dan selanjutnya sebelum seminggu kita supaya bertemu bersama-sama. Kenyataan sampai 1 minggu nggak ada kabar apapun daripada RAPI ini, maka saya anggap bahwa mereka itu adalah etiketnya sudah tidak baik. Maka kami melakukan WA lagi kepada RAPI yang isinya bagaimana pertanggungan jawab saudara kepada hal seperti ini. Mereka menjawab bahwa ini masih kita usahakan, kira-kira bahasa akhir-akhir bulan ini akan dia selesaikan. Maka dengan seperti ini, karena tidak bisa kita pegang jawabannya, maka kami bersama tim ini melakukan laporan ke Polda Metro Jaya pada waktu hari Kamis malam. Itu kira-kira yang bisa kita kasih info yang terakhir daripada kami. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Agustin, tadi kan cerita soal bertemu dengan Nia, itu dijelasin kapan sih kira-kira Bu kejadiannya Bu? Terus di bulan Juli, tanggalnya saya antara pertengahan Juli ya, lupa. Ya pokoknya di Juli lah, pertengahan Juli. Udah berapa kali sih selama kurang lebih 2 tahun ini bertemu dengan Olive sendiri? Kalau Olive ya sering lah. Sering ya? Karena berarti setiap tidak hanya lewat telepon. enggak, kalau mau saya pertama saya bawa anak saya pun langsung ke rumah dia. Semua keluarga saya bawa langsung ke rumah dia, menyerahkan berkas, menyerahkan uang ya langsung ke dia. Ya otomatis intent saya sering sekali gitu. Ibu, tapi kalau ibu tuh dikasih iming-iming aja, apa ada testimoninya sih Bu dari ini udah pernah masuk nih si ini pernah Dikasih masuk, bukti gitu. Gini, iya, dia cuma bilang waktu bener ini, ya Bu masa gue bohong sih sama lu gitu kan, dia kan sama saya karena kebetulan saya orang lapangan, dia biasa lah gitu ya, saya deket sekali sama duit. Masa gue bohong sama lu gitu kan, nanti deh kapan-kapan gue bawa dia orang yang gue masukin gitu kan. Terus saya pernah nanyakan juga, bahkan Pak Karno juga pernah menanyakan ya Pak Karno ya, menanyakan, terus dia bilang, aduh orangnya nggak mau, takut nanti ditanya-tanyain kayak gitu alasannya dia. Jadi orangnya testimoninya itu nggak mau, takut nanti ada diimbas latar belakangnya nanti apa gitu. Itu menurut informasi yang saya menurut Ibu bilang, Bu, tadi Ibu bilang dari 16 orang. Buat Ibu sendiri, Ibu sudah menyerahkan uang berapa Bu ke Olive totalnya Bu? Saya sampaikan ya hitung aja kalau misalnya 30 dikali 16 itulah. Karena jadi gini, perlu teman-teman ketahui semua, untuk kisaran biaya itu memang tidak rata, tergantung Olivia. Ada yang awal pertama kali 25 juta, kemudian ada yang 30 juta, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50. Jadi beragam. Bahkan ada yang sampai 100 dah. Ya. Di atas 100 pun itu ada. Tapi beragam. Tapi yang jatuh di keluarga saya memang 30. Ya. Bang Udi sempat ngomong kan Mbak Oli itu mengeluarkan surat pakai surat dari BKN. Ya. Kan ada capsuk. Benar. Tanda tangan dari kepala BKN. Benar. Ada nggak kolaborasi dari Bapak dengan BKN karena dia telah melukai pelecehan lembaga negara. Baik. 2 minggu sebelum kami buat laporan, ya, kami memastikan pada BKN, ada nggak, SK-nya mana? Ada nggak nama-nama ini sebagai CPNS di BKN? Mereka bilang bahwa tidak ada, apalagi pakai jalur prestasi gitu ya. Dari mana ceritanya? Ada PNS jalur prestasi. Berarti Abang sendiri udah sempat memeriksa sana Bang ya? Sudah. Ada nomor PNS yang keluar sebelum? Tidak ada. Ini kan apa buat kami ya sinting aja gitu ya.
Ini ada logo Garuda loh. Lambang negara, ada badannya. Badan Kepegawaian Negara, ada tantangan kepala BKN. Ya, nekat, saya bilang super nekat itu ya. Cari uangnya terlalu berani ya. Itu kan. Kalau emang dia mau cari uang ya boleh, nipu nggak apa-apa. Tapi jangan bikin pemalsuan surat, kan gitu. Nah, inilah yang membuat Pak Kebon yakin bahwa apa yang ditawarkan oleh Oli dan Raf itu benar. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan adanya di sini ada namanya TNP ya, TNP dan PIP, NIP nomor induk pegawai itu membuktikan bahwa dia sudah terima sebagai pegawai dan teman-teman semua hampir seluruhnya mereka mengadakan syukuran di rumahnya. Udah woro-woro ke semua tetangga, ke teman-temannya bahwa gue terima sebagai PNS. Jadi bisa dibayangkan bagaimana malunya. Ya, baik orang tuanya atau anaknya udah ngomong terima di PNS, nyata jam gitu. Nah, ini adalah datanya anak dari Pak Karno. Nah, di sebelah itu ada anaknya Pak Karno. Pak Karno, tolong jelasin Pak Karno ya tentang ini. Silakan Pak. Namanya Pak, terus nama Anaknya yang masuk. Baik, terima kasih. Nama saya Karno dan anak saya Destika Dwi Putih. Saya menjelaskan sedikit kronologis yang pada waktu masuk jalur prestasi ini. Saya berawal dari kenal teman saya yaitu Ibu Agustin Suwartini yang sebelumnya saya tidak pernah kenal dengan Ibu Olivia. Pada saat itu Bu Agustin telah menawarkan saya setelah keluarga Ibu Agustin semuanya sudah masuk jalur ini. Nah, kemudian saya ditawarin oleh Ibu Agustin jalur prestasi ini, syarat-syaratnya seperti apa, yaitu diminta seperti CPNS jalur murni seperti yang lainnya, seperti ijazah, SKCK, dan surat kesehatan, itu semua harus dicantumkan serta menyertakan uang sebesar yang dia minta. Memang ini bervariasi, kebetulan saya dan Mas Rianasa semuanya 40 juta. Diberikan di tanggal. Itu buat satu orang ya Pak ya? Satu orang. Tapi variatif, tidak. Semua bervariasi, tidak semua memang sama. Itu berapa lama Mas mengurus berkas jalan tersebut? Surat ini berapa lama hari bisa keluar Pak? Setelah penyerahan uang saya sekitar bulan Februari tahun 2021 itu sekitar bulan Maret setelah dijanjikan untuk masuk dan ini diberikan pada saat di Bidakara. Dan ini saya punya fotonya, foto ini di luar sebelum masuk menyerahkan SK ada SK prestasi namanya. Oh, pada saat itu ke kantor gitu ya? Kantor Bidakara. Oh gitu, bukan gedung. Aula. Ya. Gedung aula Bidakara lantai 2. Mati gedein. Pada saat Bapak ke sana rame orang Pak? Apa gimana Pak? Banyak sekali. Masuk yang dirjennya tadi Pak. Bukan. Artinya itu meyakini ya Pak ya, bahwa putri Bapak udah lolos PNS Pak ya? Betul Pak. Ya. Saya yakin sekali karena udah keluarnya SK ini, saya merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Ya. Setelah mengetahui ketahuannya Pak kalau itu palsu dari mana Pak? Kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu sebelum pelaporan Pak Odi dan Pak Haji ngecek di BKN bahwa menunjukkan ini ternyata di sana tidak ada jalur ini. Oh gitu. Dan itu nomor nik segala macam Palsu. Semua palsu. Iya, Tidak ada. Padahal pada saat itu udah syukuran tadi. Iya, udah. Betul, kami sudah syukuran. Bahkan ada keluarga saya yang di Surabaya, yang di Medan, semua. Nah, ini yang lebih sadisnya lagi, keluarga saya disuruh resign dari pekerjaan. Dari pekerjaan sebelumnya. Alasannya apa Pak? Alasannya di sini. sudah ada ketetapan SK sebentar lagi masuk, jadi harus resign.
pada saat itu sudah resign? Belum? Belum. Sebelumnya masih bekerja normal. Gara-gara itu jadi akhirnya resign? Betul, gara-gara adanya SK ini, terus akhirnya resign. Itu pun juga diburu-buru, resignnya harus segera terus. Maksudnya itu resignnya karena ada keluarga yang baru masuk, keluarga yang udah ada nih resign gitu? Bukan, jadi kan sebelumnya kan sudah bekerja. Nah, sudah ada pengumuman palsu ini bahwa diterima menjadi PNS. Lalu dipaksalah untuk berhenti bekerja karena sudah diterima. Ternyata semuanya adalah bohong. Nah, itu jadi korbannya banyak sekali yang dirugikan seperti itu. Mohon maaf, mungkin gimana perasaan Bapak sendiri dan keluarga? Mungkin bisa dibilang ada rasa malu juga dan segala macam. Betul. Pasti. Itu kalau soal rasa malu jelas kita malu sekali, terutama pada keluarga juga, teman-teman juga. Terus saya merasa kecewa. Seperti itu. Terus mungkin terakhir harapan dari Bapak dengan Ibu seperti apa? Uangnya dikembalikan atau permintaan dari Pak Olinya sendiri? Ini proses hukum aja atau gimana Pak? Iya. Kalau dari kami, saya sangat ingin sekali uang ini dikembalikan dan beliau minta maaf kepada kita semua, yang intinya kita ini pengen jalur kekeluargaan dan dia ingin bertanggung jawab dalam masalah ini. Mungkin Ibu? Bentar. Jat. Ibu dulu. Harapan Ibu. Harapan saya tentunya, karena memang desakan dari keluarga dan sebagainya, tolong uang ini dengan jerih payah, keringat dan sebagainya, bahkan ada yang nabung jual segala macam, tolong diselesaikan untuk segera Laporan polisi udah ada. Ada kok. Kembalikan uang tersebut. Handphone saya mana? Ya, karena Di saya juga udah ada. sekali buat keluarga saya. Itu saja saya minta Oi benar-benar ya, saya selalu berdoa semoga Olivia diberikan hidayah oleh Allah supaya bertanggung jawab. Bu, mungkin terakhir mohon maaf dan Bapak bukan maksud hati untuk menyinggung, tapi kan bisa dibilang apakah ada rasa menyesal dengan perlakuan ini, karena dalam artian kan bisa dibilang ini menyimpang ya gitu kan, tidak pas, tidak murni, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana? Ya, penyesalan pasti Mas. Penyesalan. Jadi buat pelajaran buat diri saya, walaupun orang itu sudah menganggap kita sebagai orang tuanya, anak kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati, lebih waspada, mawas diri, jangan sampai terulang kembali kita masuk ke laporan polisi dari mulut buaya masih diterkam harimau. Kita berhati-hati tentunya. Itu sangat menyesal sekali. Dan insya Allah tidak akan mengulangi ini karena tergiur dengan iming-iming yang kenal pejabat dan sebagainya. Terakhir beneran dari saya. Boleh difoto untuk laporan kepolisiannya. Kan kita tahu sekarang ini jadi kan bukannya itu bahkan tes CPNS ini kan enggak. Nih yang aslinya. Nah, otomatis kan secara logika kita mikirnya secara logika kan apa namanya kita mikirnya masa sih dengan ada jalur seperti ini dengan bayar uang jumlah sekian gitu. Maksudnya apa sih yang bikin benar-benar kok kayak yakin banget gitu loh. Ya, yang membuat saya yakin dari awal ya link-link para pejabat, hal yang tidak mungkin, hal yang bisa mungkin terjadi karena dia punya link itu dia bisa membantu karena ini jalurnya bukan jalur yang reguler, jalurnya jalur prestasi. Yang notabene kalau di aturan pemerintah kalau kita mungkin bisa lihat di Google tuh ada jalur prestasi ada sebenarnya ada gitu loh. Cuman kalau dia kan bilang menggantikan menggantikan orang yang memang diberhentikan oleh BKN karena syarat-syaratnya yang tidak memenuhi, jadi untuk digantikan salah satunya ada yang meninggal, gitu aja. Ya. Mungkin satu saya tadi menambahkan yang dari melengkapi Pak Karno bahwa kenapa teman-teman disuruh resign karena setelah mereka mendapatkan SK mereka itu dijanjikan di Maret itu harus sudah berhenti bekerja karena di April mereka sudah terima gaji CPNS 80%. Itulah yang menguatkan mereka berhenti resign dari pekerjaannya itu intinya. Ya. Baik, satu hal lagi juga saya tunjukkan ya. Ini adalah bukti transfer dari korban namanya Milawati ke rekeningnya Raf ya. Di sini jelas. Ini ada kejadian sebelum Oli dan Raf menikah.
Nah itu, jadi kita bisa bayangkan lah ya, kita bisa menduga sumber uang untuk nikah itu dari mana ya. Ya kami hanya miris aja ya. Kalau memang benar sumber uang untuk modal nikah itu dengan menggunakan uang teman-teman nih, orang-orang susah, orang-orang kere, miskin, kan gitu. Ya, ini adalah pola kerjasama yang apik, saya bilang ya, apik. Kenapa? Karena untuk transfer dikirimnya ke rekeningnya Raf. Ya, kalau yang cash yang terima adalah Oli. Ya, sehingga tapi semua mau yang cash ataupun yang transfer diberikan kwitansi tantangannya Oli. Nah, hal penting juga bahwa entah benar atau tidak gitu ya, tapi kami dapat informasi semalam bahwa ada upaya dari Oli ya, berupaya diduga ya untuk tidak bertanggung jawab. Karena itu kami akan bersurat kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadi Imron untuk segera melakukan pencekalan ya kepada Oli dan Raf ya, supaya dia selesaikan itu tanggung jawabnya pada teman-teman ini, para korban gitu, kasihan lah gitu ya. Saya pernah datang ke satu korban, itu jelas ya, sampai dia akhirnya mesti pindah rumah karena itu modalnya dengan menggadein rumah. Jadi bisa dibayangkan ya, begitu sistematis sistem yang dibuat oleh Oli dan Raf gitu ya, tapi sangat jahat sekali itu perbuatan kayak itu. Sampai sekarang belum ada jawaban sama sekali. Belum ada sama sekali. Bang, berarti Bapak bisa bilang total Korban berapa orang dan berapa? Mungkin bisa diulangi lagi. Ya, total kerugiannya adalah total kerugian 9,7 miliar. Korbannya berjumlah 225 orang. Itu yang berikan kuasa pada saya. Dan yang lebih parah adalah bahwa korban-korban itu tidak cuma orang sipil, tapi juga ada tentara dan polisi. Itu kan polisi yang pangkatnya sudah kompol ya. Jadi saya bayangkan lah gitu kan, bagaimana canggihnya itu ya, bujuk rayu ya, ngerayu, kemudian membujuk ya dengan tipu daya, saya pikir gitu ya, sehingga orang itu mau ngasih uang pada Oli dan Raf. Tapi dari laporan ke Polda kemarin belum ada panggilan lagi dari belum, karena kan kita lapornya kan Kamis malam, kemudian kan baru paling disposisi ya, 1 hari, karena ini 1 minggu, kemungkinan Senin. Tapi kita udah minta, tolong ini prioritas. Bahkan dari kepala SPKT bilang, kalau jumlahnya banyak mungkin akan dibuat satgas gitu. Dan ini saya ingin menambahkan lagi kepada teman-teman ini bahwa kepada Badan Kepegawaian Negara BKN, ini logo Anda sudah dipalsukan, dan ini teman-teman kalau pegang ini timbul, ini seperti asli ya. Ini seperti asli nih. Ya. Ini luar biasa. Berarti ini memang sudah terstruktur rapi. Dia berani memalsukan Badan Kepegawaian Negara asli. boleh tangan dulu, Pak? Ya, boleh. 3, 2, 1 cukup. Oke. Ini juga banyak sekali pihak yang dirugikan. Ya. PKN sendiri akan melaporkan nggak Pak kalau ada pemalsuan? Dia akan melakukan upaya hukum ya, apabila sudah ditelaah dan ada kerugian gitu. Terus ancamannya apa nih Pak kalau dari laporan ini? Ancamannya yang paling berat adalah itu tadi ya, pemalsuan surat 263, ancamannya 7 tahun. Jadi artinya kalau langsung ditetapkan sebagai sebagai tersangka, maka dia akan langsung ditahan. Beda sama tipu gelap ya, yang ancaman di bawah 5 tahun. Kalau pemalsuan surat udah pasti ditahan, gitu kan. Dan sekali lagi, Senin saya akan sampaikan surat kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadi Imron untuk melakukan pencekalan kepada
Oli dan Raf agar dia selesaikan itu tanggung jawabnya. Kan ngeri juga kalau misalkan kita udah bikin proses segala macam, ternyata dia nggak di sini gitu kan, kesian gitu kan, nangis itu yang ada ya. Optimis Bang, artinya kasusnya Optimis, sangat optimis ya, bahwa kami yakin bahwa polisi berpihak pada orang susah, orang miskin, korban gitu. Oke Pak. Kemudian